Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, kalian telah naik ke kelas 9. Nah, pada pertemuan pertama di mata pelajaran PPKN, kita akan membahas materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang masa awal kemerdekaan. Nah, masa awal kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Pada periode ini, penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada banyak upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Di antaranya adalah pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI dipimpin oleh Musso. PKI bertujuan mengganti paham Pancasila dengan paham komunis. Nah, tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia. Pemberontakan PKI di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Alhamdulillah, pemberontakan ini dapat digagalkan. Nah, selanjutnya adalah pemberontakan DITII. Dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Nah, tetapi gerakannya sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya loh. Mereka melakukan perusakan, pembakaran rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Nah, upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu cukup lama. Kartosoewiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Selanjutnya adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS. Dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somukil. Nah, ini adalah gerakan separatisme loh dan bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Pulau Salam, Ambon, dan Buru. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Dipimpin oleh Sarifuddin Prawira Negara dan Pence Sumuang tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini adalah merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan yang sentralistis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949 yang bersekongkol dengan Sultan Hamid II. Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan NKRI. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung dan juga menewaskan beberapa tokoh bangsa. Tapi kudeta ini mengalami kegagalan sehingga Westerling terpaksa melarikan diri ke Singapura dan hal tersebut mempercepat pembubaran RIS menjadi bentuk NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Perubahan bentuk negara dari RIS menjadi NKRI.
Nah, pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi penerapan diarahkan pada ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintah. Jadi memang cocoknya Indonesia ini ya untuk ideologi Pancasila saja. Nah, pada waktu itu adalah di awal konstitusi yang berlaku adalah UUDS 1950. Bentuk penyimpangannya apa saja dong? Nah, bentuk penyimpangannya pada masa ini adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959 berisikan membubarkan Badan Konstituante. Tapi kenapa Badan Konstituante dibubarkan ya? Nah, karena anggota konstituante hasil pemilu 1 tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Nah, kemudian isi Dekret Presiden yang kedua adalah membentuk MPRS dan DPAS. Ada lagi loh, dalam Dekret Presiden 1959 juga berisi penetapan kembali UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan UUDS tidak berlaku kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat.